Fase dakwah terang-terangan Part 2. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu karena diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan Islam, turun firman Allah pada saat itu surah Asy-Syura, surah nomor 26 ayat 214. Sekarang hai Muhammad, berikan peringatan kerabat terdekatmu. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kerabatnya dari keturunan Abdul Muthalib pada saat itu, di rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Khadijah radhiyallahu anha. Pada saat itu Abu Lahab juga datang. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bicara, Abu Lahab berkata, "Hai Muhammad, bila engkau mengumpulkan kami untuk menyampaikan agamamu yang kemari kau sampaikan, maka jangan kau bicara." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan pamannya itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bicara sampai akhirnya semua kerabatnya bubar pulang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengundang kembali seluruh kerabatnya kecuali Abu Lahab. Ketika semuanya sudah berkumpul, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Saya adalah utusan Allah," turun firman Allah, dan semua diceritakan sampai selesai. Dan yang pertama masuk Islam di pertemuan itu adalah Sofia, tante Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dakwah Islam makin menyebar pada saat itu di Mekah dan sangat cepat sekali, tapi kebanyakan yang memeluk Islam saat itu adalah orang-orang miskin, terutama dari kalangan hamba sahaya atau budak. Yang terkenal adalah keluarga Yasir radhiyallahu anhu. Yasir bersama istrinya Sumayyah radhiyallahu anha adalah orang-orang yang sangat mulia. Dua-duanya adalah orang yang pertama mati syahid dalam Islam. Mereka mempunyai anak yang bernama Ammar radhiyallahu anhu, salah satu sahabat yang nanti mati syahid dalam perang Siffin. Abu Bakar radhiyallahu anhu satu-satunya orang yang waktu itu mengiklankan Islam. Beliau datang ke depan Ka'bah lalu membaca Al-Quran yang sudah dihafal. Maka mendengar bacaan Abu Bakar, orang-orang Quraisy datang mengeroyokinya sampai darah memenuhi wajahnya. Tapi beliau tidak berhenti membaca sampai selesai membaca hafalannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga melakukan hal yang sama seperti Abu Bakar. Abdullah bin Mas'ud orangnya sangat kurus dan kecil, sampai ada satu kejadian ketika sudah hijrah ke Madinah. Satu waktu beliau pernah naik ke atas pohon kurma, lalu ada angin yang membuat kain bawahnya menyingkap sehingga betisnya terlihat oleh para sahabat yang lain. Saking kecilnya betis beliau, para sahabat tertawa. Mereka tertawa secara spontan, bukan maksud mengolok-olok. Lalu melihat kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian menertawakan kecil betisnya Ibnu Mas'ud? Demi Allah, betis Ibnu Mas'ud itu di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud." Abdullah bin Mas'ud saat baru menghafal surah Ar-Rahman sebagian, dia datang ke dekat Ka'bah mencari batu yang tinggi, lalu duduk dan membaca hafalannya dengan suara keras. Orang-orang Quraisy lihat, lalu mengeroyoki Abdullah bin Mas'ud sampai berdarah-darah, tapi beliau tidak berhenti sampai selesai. Ketika sudah selesai membaca hafalannya, beliau pergi ke Darul Arqam, tempat pertemuan kaum muslimin dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Ada apa dengan kau?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya Rasulullah, saya membaca Al-Quran di depan Ka'bah lalu mereka mengeroyok saya." Para sahabat berkata, "Wahai Abdullah, jangan kau lakukan itu, badanmu kecil nanti kau bisa mati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, jangan kau paksakan dirimu." "Ya Rasulullah, kalau Anda suruh besok saya baca lagi, saya akan kembali membaca lagi," ucap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.